Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita masuk dalam pembahasan aqsamul hadis. Qala al-qismu asani aqsamul hadis. Yanqasimul hadisu inda ulama'il mustalah ila aqsamin katsiratin bi'tibaratin mukhtalifatin. Jadi hadis itu dibagi ya berdasarkan ulama mustalah ini ahli hadis kepada banyak macam bi'tibaratin mukhtalifatin dengan berdasarkan hal-hal yang berbeda. Minha diantaranya mayarji'u ilal matni, ada yang kembali kepada matan, jadi bi'tibaril matni. Wa minha mayarji'u ila sanadi, dan diantaranya juga ada yang kembali kepada sanad. Wa minha mayarji'u ilaihi ma'an, ada juga diantaranya yang kembali kepada sanad dan matan. Awalan yang pertama, bi'tibari ada dituruki wusulihi ilaina, berdasarkan jumlah jalan sampainya kepada kita, itu yanqasimu al-hadisu bi'tibari ta'adudi turuqi wusulihi ilaina ila mutawatirin wa ahadin. Ya, kalau hadis itu dibagi berdasarkan macam-macam dari turuk ataukah jalan sampainya kepada kita, ada mutawatir dan juga ahad. Jadi kita punya mutawatir, ya kita punya ahad. Jadi kita punya mutawatir, kita punya ahad. Sumayan qasimu al mutawatiru ila lafdhiyin wa ma'nawiyin. Kemudian mutawatir dibagi menjadi dua, ada mutawatir lafdhi, ada mutawatir ma'nawi. Amma hadisul ahad fayanqasimu huwa al-akhar ila iddati aqsamin bi'tibaratin mukhtalifatin. Ya amma hadisul ahad, adapun hadis ahad, maka fayanqasimu huwa wal akhar ila iddati aqsamin. Jadi hadis mutawatir, ya hadis mutawatir itu dibagi menjadi dua, ada namanya lafzi, ada namanya maknawi. Amma hadisul ahad fayanqasimu wal akhar ila iddati aqsamin bi'tibaratin mukhtalifatin. Adapun hadis ahad, maka dia juga dibagi menjadi banyak bagian dengan i'tibar ataukah berdasarkan hal-hal yang berbeda yang banyak. Ada bi'tibari qabuli warrad. Ada i'tibarnya adalah al-qabul warrad. Apakah hadis tersebut itu diterima ataukah tidaknya. Maka fayanqasimu ila maqbulin wa mardudin. Dia dibagi menjadi dua, ada maqbul dan juga ada mardud. Fayanqasimu ila maqbulin wa mardudin. Wal maqbulu kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Adapun yang maqbul yang dimaksudkan adalah ma yajibu al-amalu bihi indal jumhur. Ia adalah yang wajib untuk diamalkan menurut jumhur. Wal mardud, dan adapun yang tertolak itu huwaladzi lam yarjah sidqu al-mukhbir bihi.
ia adalah hadis yang belum dirojihkan kebenaran orang yang membawakan hadis tersebut. Litawaqufil istidlali biha alal bahsi an awali ruwatiha. Yang dikarenakan apa? Dikarenakan istidlalnya itu ya berhenti kepada keadaan ruwahnya. Karena sebuah hadis itu dikatakan sahih atau tidaknya tentunya kan berdasarkan rawinya, berdasarkan ruwahnya. Ketika ruwahnya itu ruwah yang siqah, maka ada kemungkinan hadisnya diterima. Tetapi kalau ruwahnya itu bukan ruwah yang siqah, maka dia tidak bisa, kan begitu. Maka di sini ketika rawinya belum bisa dirojihkan untuk benar bahwa dia membawakan hadis, maka hadis tersebut itu adalah mardud. Walaysa makna raddu, walaysa makna raddi huna, bukanlah maksud dari radd huna di sini itu anna riwayah marfudah, ya bahwa riwayat itu tertolak. Wa inna ma ma'nahu annahu yatawaqqafu fi qabuliha ala tardadi al-nazar wal bahsi fi ahwali ruwatiha bi khilafil awal. Jadi maksud tertolaknya di sini ataukah mardudnya di sini itu berhentinya ya ataukah bersandarnya penerimaan hadis tersebut itu kan berdasarkan penelitian rawinya. Nah, ketika rawi ini belum bisa dipastikan bahwa dia benar membawakan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berhentilah di situ. Tidak dapat untuk diteruskan ataukah dinisbahkan kalamnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada kemungkinan bahwa kalam tersebut juga benar. Memang adanya seperti itu. Sehingga kadangkala hadis yang dhaif itu dinaikkan derajatnya kepada hadis hasan li ghairi ataukah sahih li ghairi. Wa yanqasimu al-maqbulu ila sahihin wa hasanin. Kemudian hadis maqbul dibagi menjadi dua, ada hadis sahih dan hadis hasan. Wa yanqasimu as-sahihu ila sahihin li dzatihi wa sahihin li ghairihi. Adapun sahih dibagi menjadi dua, ada sahih li dzatihi dan ada juga sahih li ghairi. Wa kadzalika al-hasan. Dan demikian pula hasan. Hasan dibagi menjadi hasan li ghairi dan hasan li dzati. Wal mardudu huwa dhaif. Dan adapun yang mardud itu adalah dhaif. Wa huwa anwa'un katsiratun dan dia punya banyak macam. Ya minha malahu laqabun khasun, di antaranya ada yang dia punya laqab sebutan khusus, wa minha ma laisa lahu laqabun khasun. Ada di antaranya yang enggak punya laqab khusus. Amma dhaif, adapun yang dhaif, ya adapun hadis dhaif, fata'addada anwa'uhu. Maka fata'addadu anwa'uhu, maka bermacam-macamlah ya, macam-macamnya ya, banyak macam-macamnya. Bi ikhtilafi sababi dha'fi, disebabkan karena perbedaan sebab dhaifnya. Wa sababu dha'fi nau'an, dan sebab dhaif itu ada dua. Yang menyebabkan hadis dhaif itu ada dua. Yang pertama asbabul awal, ad-dha'fu bi sababi saqatin aw inqita'in fil isnad. Ada dhaif yang disebabkan karena terputusnya sanad. Wa hadza saqatu awil inqita' nau'an. Kemudian terputusnya sanad itu ada dua macam, ada saqtun zahir, ada saqtun khafi. Ya, ada yang terputusnya secara zahir nampak jelas. Ya, nampak jelas. Nampak jelas itu ya ketika dua orang yang satunya wafatnya tahun berapa, kemudian satunya lahir tahun berapa, maka itu jelas. Ada yang saqtun khafi. Saqtun khafi itu adalah ketika dua orang ini satu zaman, tapi mungkin saja dia ada pertemuan atau mungkin tidak ada pertemuan. Wa yatawalladu min hadaini an-naw'aini min saqti anwa'un minal hadis dhaif. Kemudian terlahirlah dari dua ya dua macam ini, yakni saqtun dhahir dan saqtun khafi tadi, itu banyak macam-macam hadis. Di antaranya nanti ada hadis fayatawalladu minas saqti dhahir, ya yang akan terlahir dari terputusnya sanad secara dhahir, secara ya jelas, itu ada hadis mu'allaq, kemudian ada hadis munqati, ada hadis mu'dhal dan hadis mursal. Fayatawalladu minas saqtil khafi, kemudian yang terlahir dari saqat ya terputus secara khafi. Khafi artinya yang samar. Anwa'un minal hadis dhaif minha, di antaranya ada hadis dhaif mudallas, ada mursal khafi, wa yadkhulu fihi ma al mu'annan dan mu'annan. Kita punya mu'annan dan juga mu'annan, itu termasuk nanti di dalamnya hadis dhaif. Ya, as-sabab tsani, sebab yang kedua yang menyebabkan hadis itu dhaif adalah ad-dha'fu bisa babi ta'nin fir rawi.
Dhaif yang disebabkan oleh ta'an, oleh cacatnya rawi. Ya, pencacatan di dalam rawi. Seperti lemah misalnya, ataukah mungkar atau yang lainnya. Wa huwa nau'an, dia dibagi menjadi dua. Ada ta'nun fi rawi min haitsu adalatuhu, ada yang cacat itu di dalam rawi berdasarkan adalahnya. Adalatur ruwah. Ya, kita punya adalatur ruwah, yaitu adalah keadilan seorang rawi. Yang mana dia itu adalah seorang yang Islam, kemudian berakal, ya, kemudian dia balik, ya, kemudian dia berakal, kemudian dia eh, selamat dari kefasikan gitu. Kemudian selamat dari muru'ah, yaitu adalah orang yang adil. Wa ta'nun, kemudian ada ta'nun fihi min haitsu dhabtuhu. Ada ta'an yang berdasarkan dobitnya. Dobit itu kan pada dobitnya. Dobit itu berupa hafalan, kekuatan hafalan. Ya, jadi ada yang lemah hafalannya, ada yang tidak. Wa yatawalladu min hadha at-ta'naini, ya, min hadaini ta'naini, dan terlahirlah dari dua ta'an ini tadi, ya, min hadaini ta'naini anwa'un. Kalau min hadha ta'naini itu kurang tepat karena hadha tidak melahirkan mudhaf ilaih, melainkan adanya adalah badal di situ. Wa yatawalladu min hadaini ta'naini, dan terlahirlah dari dua ta'an ini anwa'un minal hadisi dhaif, ya. Macam-macam dari hadis dhaif. Minha di antaranya al-maudhu, ada yang maudhu, wal matruk, ada hadis matruk, ada mungkar wal mungkar, wasyadz, dan juga mu'allal, wal musahhaf wal mutarrib, wal maqlub wal mudraj, wal mazid fi muttasili al asanid. Namanya adalah al-mazid fi muttasili al asanid. Kemudian bi'tibari ta'addudi turuqihi wa tafarrudihi. Sekarang adalah berdasarkan pembagian hadis, berdasarkan apa ta'addud. Ta'addud itu adalah macam-macam atau bentuk, ya, macam-macam dari turuk jalannya. Ataukah tafarrudihi. Tafarrudihi berarti menyendirinya sebuah sanad, menyendirinya sebuah sanad. Fayanqasimu al-hadisul ahad bihadzal itibar ila salasah. Maka kalau kita melihat kepada cabang-cabang jalan dari rawi, apakah dia sendiri, apakah dia dua, apakah dia tiga, maka fayanqasimu hadisu al-ahad bihadzal itibar ila salasah. Ada tiga, yaitu adalah masyhur, ada aziz, dan juga ada gharib. Kita punya tiga, masyhur, aziz, dan gharib. Wa minhum, di antara mereka para ulama hadis, man ja'alahu arba'atan, ada yang menjadikannya 4, fayadkhulu fihi al-mustafid. Kemudian ada yang menambahkan satu lagi yang namanya adalah al-mustafid. Wa yanqasimu al-gharibu ila gharibin mutlaq wa gharibin nisbi. Kemudian gharib itu dibagi menjadi dua, ada gharib mutlak, ada namanya gharib nisbi. Sanian yang kedua adalah bi'tibari man udhifa ilaihi. Ya, berdasarkan siapa yang menjadi penyandar, jadi disandarkan kepada siapa hadis tersebut, itu dibagi menjadi berapa? Fayanqasimu al-hadisu bihadzal i'tibar ila qudsiyin wa marfu'in wa mauqufin wa maqtu'in. Ya, berdasarkan fayanqasimu al-hadis bihadzal i'tibar, dengan i'tibar qaulnya ini dinisbahkan kepada siapa? Kalamnya, maka itu ada namanya hadis qudsi, ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Salisan yang ketiga, bitibari sifatil asanid, berdasarkan sifatnya sanad. Itu ada fayanqasimu al-hadisu bitibari sifatil asanid ila alin wa nazilin. Ada yang ali, ada yang nazil, ada musalsal, ya, kemudian wa kullun minha yanqasimu ila aqsamin kama sayati. Salisan yang ketiga, bitibari al-amali bihi wa adamihi. Ya, berdasarkan diamalkan hadis tersebut ataukah tidaknya. Maka fayanqasimu al-hadisu bitibaril amali bihi wa adamihi ila muhkamul hadis wa mukhtalafihi wa nasikhil hadisi wa mansukhihi. Maka dia dibagi menjadi muhkam hadis, ada muhkam hadis, kemudian ada mukhtalaful hadis, ada nasikhul hadis, ada mansukh al-hadis. Yang keempat, rabi'an anwa'un ukhra lil hadisi ghairu ma dzukir. Macam-macam hadis yang selain dari apa yang disebutkan tadi. Wa hunaka aidan anwa'un ukhra, di sana ada macam-macam lain, ghairu ma dzakarna, selain daripada apa yang kita sebutkan, minha al-musnad, ada namanya musnad.
wal muttasil wa ghairuhuma dan yang lainnya. Fahadi aqsamul hadis bil ijmal. Ini adalah macam-macam hadis secara ijmal, secara global. Wa sa'ubayyinuha dan akan saya jelaskan insyaallah taala fi maudhi'iha ala hittatin. Ya, akan saya sebutkan berdasarkan tempatnya dan dengan batasan-batasannya. Ala anni bahwasanya saya lam aqsid bihadzal bahsi istiqsa'a jami'i aqsamil hadisi wa tanawu'i ulumihi. Tetapi aku juga nggak memaksudkan di sini itu membatasi menghitung kepada seluruh macam-macam hadis ataukah membatasinya. Wa inna ma'aratu an adzkura ahammaha allati la ghaniya li talibi ilmil hadisi an ma'rifatihi. Akan tetapi yang aku inginkan adalah menyebutkan apa-apa yang penting, ya hadis-hadis yang penting yang diketahui, yang perlu untuk diketahui oleh thalib hadis. Pertama di sini saya punya adalah pembagian hadis berdasarkan qabul dan rad, diterima dan tidaknya, ataukah maqbul dan mardud tadi. Al-maqbul kepada sahih dan hasan, kemudian al-mardud kepada dhaif. Al-hadisu as-sahih. Al-hadis sahih, as-sahihu huwa mata shala sanaduhu, adalah apa-apa yang bersambung sanadnya. Binaklil adli dengan berpindahnya dengan orang yang adil, ya binakli al-adli dibawakan oleh orang yang adil, dobiti yang dobit, an mislihi ila muntaha, yang semisalnya sampai kepada akhir hadis. Wa salima minasyududi wa illatin qadihatin. Dan hadis tersebut itu selamat dari syudud, yaitu adalah dari syadz, dan juga dari illah qadih. Maka syarat sahih, hadis sahih ada 5. Ada ittisalu sanad, ada adalatur ruwah atau adalatur rawi, kemudian ada dhabtur rawi, intifa'u syudud, kemudian tidak adanya syadz, wa intifa'ul illah al-qadhihah, dan tidak adanya illah yang mencela ataukah menjadikan hadis tersebut dhaif. Pertama, pembahasan pertama adalah asyaratu al-awwal. Pembahasan yang pertama, ittisalu sanad, bersambungnya sebuah sanad. Wa huwa an yakuna kullun min rijalil hadisi qad italaqahu min syaikhihi min awwali sanadi ila muntaha. Yaitu hendaknya ataukah harusnya, yang dimaksudkan dengan bersambungnya sanad adalah setiap perawi min rijalil hadis itu adalah para perawi, itu qad talaqahu min syaikhihi, dia haruslah bertemu dari gurunya, bertemu dengan gurunya min awwali sanadi ila muntaha, dari awal sanad sampai kepada akhir sanad. Wa ala hadza, dan dengan demikian maka fal hadisul muttasil, apa yang dimaksudkan dengan hadis muttasil, wa ma salima isnaduhu min sukutin fihi, yaitu selamatnya sanad, maksudnya sanadnya itu selamat dari terputusnya, min sukutin fihi, dari orang-orang yang terjatuh di situ, dari selamat dari terputusnya sanad. Bihaitsu yakunu kullun min rijalihi sami'a dzalikal marwiya min syaikhihi. Ya, dengan demikian setiap rawi ataukah setiap rijalul hadis itu mendengar dzalikal marwi. Kita punya rawi, kita punya marwi. Rawi adalah orang yang membawakan hadis. Kalau marwi itu adalah apa yang dibawakan, itu adalah hadis. Ya, maka dia benar-benar mendengarkan dari gurunya. Wala budda idzan litisali as-sanadi min tahaqquqi amrayni. Maka dengan demikian untuk bersambungnya sanad, bahwa kita melihat sebuah hadis itu sanadnya mutasil, sanadnya bersambung, itu haruslah sesuai pada dua hal. Wahuma, ya, kedua itu adalah sama ukuli rawin lil hadis min syaikhihi. Ya, maka mendengarnya setiap rawi terhadap hadis dari gurunya. Yang kedua, alla yasquta min rijalil isnadi ahadun. Enggak boleh ada satupun yang terjatuh dari sanadnya. Wa yu'rafu dzalika min jihatain, dan kita mengetahui bahwasanya seorang rawi itu mendengar dari gurunya dan tidak ada satupun yang terjatuh sanadnya, itu dari dua sisi. Pertama adalah at-tasrih bisama'i minar rawi. Ya, yaitu adalah dengan cara rawi mengatakan dengan jelas, sami itu, misalkan saya mendengar, ya kan, sami itu, ataukah haddatsani, kita bisa mengatakan haddatsani, kita bisa mengatakan sami itu.
Yang kedua adalah al-mu'asarah ma imkani liqa wa sama. Yang kedua adalah adanya zaman yang sama, mu'asarah sezaman, satu zaman, ma imkani liqa wa sama, dengan disertai dengan kemungkinan bahwa mereka adanya ketemuan dan juga sama mendengar. Amma al-ula, adapun yang pertama, fa'an yusarriha rawi, ya rawi mensorehkan, mengatakan dengan soreh, dengan jelas, ya bisama, bahwa dia mendengar, au ma fi hukmi, atau di dalam hukum sama, seperti misalkan haddasana, ya kan, haddasana, ataukah sami itu, min syaikhihi, dari gurunya, fi riwayatin min riwayatihi anhu, ya pada dari riwayat-riwayat yang dia riwayatkan dari gurunya, wa yakunu tariqus sama'i sahihan, ya maka tarik sama di sini haruslah tarik yang sahih. Cara mendengarnya juga mendengar yang sahih. Misaluhu, contohnya, an yakula rawi, ya, seorang rawi mengatakan haddatsana wa haddatsani, sami'tu akhbarani, qara'a alaina wa sami'na alaihi wa qala lana wa haka lana wa dzakara lana wa syafahana wa arada alaina wa aradana alaihi wa nawalana wa kataba lana aw ma syabaha. Ya, itu semuanya adalah bermakna mendengar. Semuanya itu maknanya adalah mendengar dari gurunya. Ya, ma syabaha, atau apa yang semisalnya, minal ibarati dallati alal ittisali nafiyati lil infisal. Ya, alal ittisal an-nafiyati lil infisal. Ya, dari ibarat-ibarat yang menunjukkan kepada ittisal, bersambungnya sanad, an-nafiyati, yang menafikan, ya, yang membatalkan lil infisal, pada pemutusan sanad. Amma tsaniyah, adapun yang kedua, yang kedua ini berdasarkan, ya tadi, yakni seorang rawi tidak mengatakan dengan jelas bahwa dia mendengar dari gurunya. Fa idza lam yusarrih rawi bisama' min syaikhihi. Seandainya seorang rawi itu tidaklah mensorehkan, tidaklah mengatakan dengan pasti dan jelas, haddatsana, saya mendengar dari guru saya. Ya, maka ushturita hatta yuhkam hadithuhu bil ittisal, sehingga bisa dihukumi hadisnya dengan ittisal, maka ushturita salah satu umur, disyaratkan dengan 3 hal. Wahia, kata Ali, pertama adalah salamatur rawi as-siqah minat tadlis. Ya, ini berarti adalah penggunaan an, misalkan an fulan, maka bagaimana kita tahu bahwa hadis tersebut itu dia mutasil sanadnya? Yang pertama adalah rawinya harus diketahui, salamatur rawi as-siqah, ya. Salamatur rawi as-siqati minat tadlis. Haruslah selamat rawi itu, ya, rawi yang siqah itu dari sifat tadlis. Tadlis itu adalah, ya, pembohongan di dalam sanad juga. Akan kita bahas nanti apa itu tadlis. Yang kedua adalah subutul muasarah. Harus benar-benar diketahui bahwa mereka adalah satu zaman, muasarah. Imkanul liqa' wa sama. Kemudian adalah imkanul liqa' wa sama, adanya kemungkinan ketemu dan mendengar. Jadi enggak hanya satu zaman, tetapi mereka ada kemungkinan untuk bertemu dan mendengar. Ya, kalau ada kemungkinan ketemu dan mendengar, ya mereka maka bisa nanti dipastikan hadisnya mutasil sanadnya. Yang pertama, amma salamatur rawi as-siqati minat tadlis. Adapun selamatnya rawi ini as-siqah, yang siqah dari sifat tadlis, fali'anna tadlisa, bahwasanya tadlis itu huwa an yarwi ar-rawi amman laqiyahu. Ya, bahwa seorang rawi itu meriwayatkan aman laqiyahu dari orang yang dia temui, walam yasma' minhu, dan tidaklah mendengar darinya. Dikatakan tadlis itu adalah, apa yang dimaksud dengan tadlis? Tadlis ialah an yarwiya ar-rawi,
seorang rawi meriwayatkan amal laqiyahu dari orang yang dia temui, walam yasma' minhu, akan tetapi dia tidak mendengarkan hadis tersebut. Itu namanya tadlis. Au aman asarahu, atau dari orang yang satu zaman, walam yalqahu, akan tetapi dia tidak mendengarkannya. Ya, akan tetapi dia tidak bertemu dengannya. Muhiman annahu sami'ahu minhu. Tetapi adanya penyamaran, ataukah di situ adanya waham bahwa dia mendengar dari orang itu. Kemudian dia mengatakan an fulan, qala fulan, atau anna fulanan, wa nahwaha. Fa'amma idza sarraha bisama. Ya, adapun jika disebutkan dengan soreh bisama, adanya pendengaran atau kata hadis, yaitu mengatakan haddasana, walam yakun qad sami'ahu min syaikhi, tapi dia tidak mendengar, walam yaqra alaih, dan tidak membaca kepadanya, maka falaisa bimudallis, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai seorang mudallis. Kalau ada orang yang mengatakan sami itu, kok dia ini tidak mendengar dari gurunya, maka dia ini bukan mudallis, melainkan balkana kadiban fasikon, maka dia adalah orang yang kahadib. Wasayati al-kalam anit tadlis bitafsil fi maudhihi insyaallah. Dan akan datang pembahasan tentang tadlis dengan detail ya pada tempatnya insyaallah. Amma subutul muasarati. Adapun penetapan bahwa dia sezaman, fayatimu bi ahadi tariqatain, atau tariqah ini dengan dari salah satu dua cara. Cara pertama adalah ma'rifatu tarikhi wiladati rawi, mengetahui tahun kelahiran rawi, wa tarikh wafatil marwi anhu. Kemudian mengetahui tahun wafat orang yang meriwayatkan. Misal dzalika qaulul Imam Muslim fi muqaddimati sahih. Misalkan ini adalah A mengambil hadis dari B. A ini untuk diketahui mengambil hadis dari B, ya, kita harus tahu B ini wafatnya tahun kapan. Dan kemudian A ini lahirnya kapan? Apakah ada kemungkinan, ya misalkan ini wafat tahun 2005. Kemudian A lahir itu di 2004, misal. Apakah dari segi kelahiran memang A ini lahirnya sebelum wafatnya si B, tapi dia ini lahirnya 2004. Apakah mungkin? Ya, 2004 ke 2005 berarti 1 tahun. Dalam umur 1 tahun ini, si A mendengarkan hadis. Kan tidak mungkin. Apalagi kalau sampai diketahui di sini 2003, wafatnya 2003. Ini lahirnya 2004. Ya, otomatis dia tidak ada ketemu sama sekali. Di sini ada contoh wa asnada Ubaid ibnu Umair an Ummi Salamah, ya, Ubaid ibnu Umair itu menyandarkan sebuah kalam hadis dari Ummi Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ubaid ibnu Umair, ya, Ubaid ibnu Umair itu wulida fi zamani Nabi. Ubaid ibnu Umair itu lahirnya adalah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fi hadzal misal, pada contoh ini itu tahaqqaqa Imam Muslim. Imam Muslim menetapkan bahwa min mu'asharati Ubaid ibni Umair li Ummi Salamah. Ubaid ibni Umair dan Ummi Salamah itu satu zaman. Kenapa kan satu zaman? Ummi Salamah istri Nabi. Ubaid ibni Umair itu lahir pada zaman Nabi. Ya.
Maka dengan mengatakan Ubaid ibn Umar wulida fi zamani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan bahwa mereka satu zaman antara Ummu Salamah dengan Ubaid ibn Umar. Bima'rifati tarikhi wiladati dengan mengetahui tahun kelahiran Ubaid ibn Umar al-Maulud yang lahir fi zamani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa bima'rifati tarikhi wafati Ummi Salamah, kemudian dengan mengetahui wafatnya ataukah tahun wafatnya Ummu Salamah allati ta'akhkharat ila sanati isnataini wa sittin, yang wafatnya sampai di tahun 62 Hijriah. Ala sahih, secara sahih. Ya, Ummu Salamah wafatnya di tahun 62, sedangkan Ubaid bin Umar itu lahirnya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ada kemungkinan ketemu dan mendengar. Walakin lam yadhkur Imam Muslim, akan tetapi Imam Muslim belum menyebutkan huna di sini tarikh wafat Ummi Salamah. Wafatnya Ummi Salamah li'annahu ma'rufun, sebab dia wafatnya itu ma'ruf, terkenal gitu, sudah diketahui. Mustahar ya, ma'ruf mustahar baina al-muhaddisin, di antara para ulama hadis. Anna wafataha, bahwasanya wafatnya Ummi Salamah ta'akharat bisamanin tawilin ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu agak akhiran, lebih akhir, panjang ya, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fi hadza aidan, dan masuk juga di sini ma'rifatu qidami wiladati ar-rawi. Ya. Mengetahui lebih dahulu lahirnya rawi. Duna tahdidin dakikin, tanpa adanya penetapan secara dakik li sanah al-wiladah, untuk tahun kelahirannya. Misalnya contohnya, qala Muslim fi Abi Utsman al-Hindi. Contohnya perkataannya Muslim pada Abi Utsman al-Hindi, mengatakan wa Abi Rafi as-Sani', dan Abi Rafi as-Sani'. Innahuma adraka al-jahiliyah. Mereka berdua itu mendapati zaman jahiliyah. Wa rawiya, dan mereka meriwayatkan, warawaya, dan mereka keduanya meriwayatkan warawaya an Ubay ibni Ka'ab, dari Ubay ibni Ka'ab ya radhiyallahu taala anhu. Wa aidan qauluhu fi Abi Amrin Asy-Syaibani, dan perkataannya Imam Muslim juga terhadap Abi Amr Asy-Syaibani. Nah, ini tadi gini, Abi Utsman al-Hindi dan Abi Rafi as-Sa'igh itu mendapati jahiliyah, mendapati zaman jahiliyah. Berarti dia itu tentunya ada pada zaman Nabi juga. Maka ketika mereka berdua meriwayatkan dari Ubay ibni Ka'ab, yang mana Ubay ibni Ka'ab adalah sahabat Nabi, berarti mereka bertemu, begitu. Wa aidan qauluhu fi Abi Amrin tadi Syaibani wa huwa mimman adrakal jahiliyah. Abi Amr Asy-Syaibani juga termasuk di antara yang adraka al-jahiliyah, yang mendapati ataukah mengetahui, ya tahu pada zaman jahiliyah, mendapati zaman jahiliyah. Warawa, dan meriwayatkan an Abi Mas'udin al-Ansari, dan meriwayatkan dari Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Wa aidan qauluhu fi Qais. Halo, halo, halo. Kenapa? Siapa? Belum. Kenapa emang? Ini Bapak sakit. Disuruh apa?
Pulangnya buat apa sih? Tahu di pinggir nggak? Iya, tahu. Ya, hmm. Tapi biasanya emang gitu. Jadi kayak apa namanya, eh, calon pengantin itu beberapa hari sebelumnya itu nggak boleh kemana-mana kayak gitu. Untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu sih. Terus hari Jumat aku Hari Jumat. Bilang aja ke Adadan setelah dari Tasik gitu. Yang bilang Adadan atau Adadan sih? ada dah. Bilang aja sama Adadan setelah dari Tasik gitu. Udah terus bilang barang hari deh. Apa itu? Terus gimana?